Pasal ke-21. Yesus menyembuhkan seorang berpenyakit gila dan terlemparnya babi-babi ke laut, serta menyembuhkannya putri seorang wanita Kanaan. Mendakilah Yesus ke Kapernaum dan dia telah mendekat dengan sebuah negeri. Tiba-tiba ada seseorang yang keluar di antara kubur-kubur, kemasukan setan sungguh-sungguh, sehingga tidak satu rantai pun yang kuat mengikatnya dan menyebabkan bahaya bagi orang banyak. Maka menjeritlah setan-setan itu dari mulutnya, berkata, "Ya kudus Allah, mengapa engkau datang sebelum waktunya untuk menggusarkan kita?" Dan bermohonlah mereka kepadanya untuk tidak mengeluarkan mereka. Lalu Yesus menanyakan, "Berapa jumlah mereka?" Menjawab mereka, 6.666. Ketika para murid mendengar itu, takutlah mereka dan bermohonlah kepada Yesus untuk segera pergi. Di saat itu Yesus menjawab, "Di manakah iman kamu? Yang harus pergi adalah setan, bukan aku." Lalu menjeritlah setan-setan di saat itu, kata mereka, "Sesungguhnya kami akan keluar, akan tetapi biarlah kita masuk ke dalam babi-babi itu." Dan di sana di tepi laut sedang digembala kira-kira 10.000 ekor babi kepunyaan orang-orang Kanaan. Maka berkatalah Yesus, "Keluarlah dan masuklah ke babi-babi itu." Maka setan-setan itu masuk ke dalam tubuh babi-babi dengan teriakan-teriakan yang bergemuruh, kemudian melemparkan babi-babi itu ke laut. Dikala itu penggembala-penggembala babi berlarian ke negeri dan menceritakan segala yang terjadi oleh tangan Yesus. Dari sebab itu keluarlah orang-orang penduduk negeri dan mereka menjumpai Yesus beserta orang yang telah sembuh itu. Maka takutlah orang-orang itu, lalu bermohon kepada Yesus untuk meninggalkan perbatasan negeri mereka. Dan pulanglah Yesus dari sana, dan mendakilah ia di sekitar Sur dan Sidon. Tiba-tiba dia menjumpai seorang perempuan dari Kanaan bersama kedua putranya, telah datang dari negerinya untuk melihat Yesus. Dan ketika perempuan itu melihatnya datang beserta murid-muridnya, maka menjeritlah dia, "Ya Yesus anak Daud, kasihanilah anak perempuanku yang disiksa oleh setan." Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun jua karena mereka itu bukanlah dari golongan orang yang bersunat. Maka murid-murid memohon belas kasihannya. Kata mereka, "Ya Guru, kasihanilah mereka. Lihatlah betapa kerasnya jeritan dan tangisan mereka." Lalu Yesus menjawab, "Aku tidak diutus kecuali kepada keluarga Israel." Maka majulah perempuan itu beserta kedua anaknya kepada Yesus sambil menangis. Katanya, "Ya Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus menjawab, "Tidak pantas keping roti itu diambil dari tangan anak-anak kemudian dilemparkan kepada anjing." Yesus mengatakan demikian itu hanya karena kenajisan mereka, sebab mereka bukan dari golongan orang yang bersunat atau khitan. Maka perempuan itu menjawab, "Ya Rabi, sesungguhnya anjing-anjing itu biasanya makan remahan yang jatuh dari meja penjamuan-penjamu makan." Ketika itu tercenganglah Yesus atas ucapan perempuan itu. Lalu ia berkata, "Wahai perempuan, sesungguhnya imanmu adalah besar." Kemudian Yesus menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah. Kemudian ia berkata, "Wahai perempuan, anak perempuanmu telah dibebaskan, maka pergilah di jalanmu dengan selamat." Maka pergilah perempuan itu dan ketika dia sampai di rumah menjumpai putrinya sedang memuji-muji Allah. Dari itu perempuan tadi mengatakan, "Sungguh benar, tiada Tuhan melainkan Tuhan Israel." Karena itu bergabunglah sanak kerabatnya ke dalam syariat sesuai dengan syariat yang tersurat dalam kitab Musa. Pasal ke-22. Kecelakaan orang-orang yang tidak bersunat dengan dijadikannya anjing lebih mulia daripada mereka. Maka bertanyalah murid-murid kepada Yesus pada hari itu. Kata mereka, "Ya Guru,
Mengapa engkau menjawab perempuan itu dengan jawaban yang mengatakan bahwa mereka itu adalah anjing-anjing? Yesus menjawab, sungguh kukatakan kepadamu, bahwa anjing lebih mulia dari seorang yang tidak bersunat. Maka bersedihlah murid-murid itu. Kata mereka, sesungguhnya ucapan itu adalah berat, dan siapakah yang kuat menerimanya? Yesus menjawab, apabila kamu memperhatikan, wahai orang-orang yang bodoh, apa yang diperbuat oleh seekor anjing yang tiada berakal itu dalam berkhidmat kepada majikannya, maka kamu akan ketahui bahwa ucapanku ini benar adanya. Katakanlah kepadaku, tidaklah seekor anjing itu menjaga rumah majikannya dan menghadangkan dirinya terhadap pencuri? Ya benar, tapi apakah balasannya? Pukulan yang banyak beserta gangguan dengan sedikit pemberian roti. Gitupun juga ia menampakkan kepada majikannya muka yang senang. Benarkah ini? Menjawablah para murid, itu adalah benar wahai guru. Dikala itu Yesus berkata, jika demikian, renungkanlah betapa besarnya apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia, agar kamu ketahui betapa kekufurannya, karena tidak dipenuhinya perjanjian Allah kepada hambanya Ibrahim. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Daud kepada Saul Raja Israel melawan Goliat orang Filistin itu. Berkata Daud, ya Tuanku, selagi hambamu menggembalakan serombongan dombanya, maka datanglah seekor serigala, beruang dan singa, lalu menerkam domba-domba hambamu. Maka datanglah hambamu dan membunuhnya, lalu ia menyelamatkan domba-domba itu. Dan tiadalah orang yang tidak bersunat ini, melainkan seperti salah satu daripada ketiga binatang itu. Oleh karena itu, pergilah hambamu dengan nama Allah Tuhan Israel itu membunuh si najis yang mengumpat keluarga Allah yang suci. Di saat itu berkatalah para murid, katakanlah kepada kami, wahai guru, kenapa manusia itu diwajibkan bersunat? Maka Yesus menjawab, cukuplah bagimu bahwa Allah telah memerintahkan Ibrahim dengannya. Firman-Nya, ya Ibrahim, keratlah kulupmu dan kulup setiap anggota keluargamu, karena ini adalah suatu perjanjian di antaraku dengan engkau untuk selamanya.